Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Kita memasuki pekan yang baru pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025. Saya mengajak kita sekalian saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 27. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, dia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa. Dia lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya, dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid itu tercengang mendengar perkataannya itu, tapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah, segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Injil diceritakan kepada kita tadi ada seorang muda berlari-lari mendapatkan Yesus untuk bertanya kepadanya. Sebuah pertanyaan yang sangat bagus. "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Dengan berlari-lari datang kepada Yesus, dengan penuh antusias, dia tidak mau kehilangan kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus, untuk berbincang dengan Yesus, untuk mendapatkan jawaban, barangkali peneguhan, barangkali penguatan dari Yesus tentang apa yang harus dia lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Ketika datang, dia berlari-lari, itu menunjukkan semangat. Dia menunjukkan antusias. Namun setelah mendengarkan tanggapan Yesus atas pertanyaannya, dia kemudian pulang dengan kecewa dan sedih. Kelihatan bahwa ketika dia mendapatkan tantangan dari Yesus, "Jualah seluruh hartamu, berikanlah kepada orang miskin, lalu kemudian datang dan ikuti aku," dia menjadi kecewa. Dia menjadi kehilangan semangat. Dia pulang dengan sedih. Rupanya saudara-saudari, meskipun berlari-lari ingin bertemu Yesus, namun ia belum siap untuk mengikuti Yesus
secara sungguh-sungguh. Yang berarti pula dia belum siap memperoleh hidup yang kekal seperti yang diimpikannya. Dia hanya siap mendapatkan jawaban yang dari Yesus yang barangkali justru mengapresiasi apa yang sudah dia lakukan. Seluruh perintah Allah dia lakukan. Bahkan dengan bangga dia katakan, itu semua sudah kulakukan sejak masa mudaku. Satu-satunya yang belum dia lakukan adalah menjual segala hartanya. Ingat saudara-saudari, Yesus pernah katakan, di mana hartamu, di situ hatimu. Itu yang masih mengikat dia dengan dunia. Maka Yesus menantang dengan juallah seluruh harta milikmu. Bagikan kepada orang miskin, lalu ikutilah aku. Dia pulang dengan sedih. Dia pulang dengan kecewa. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Betapa sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena untuk masuk ke sana, harganya tidak murah. Orang harus lepas bebas. Dia tidak boleh diikat oleh macam-macam hal-hal yang bersifat duniawi, termasuk harta kekayaan. Gejala seperti ini, saudara-saudari, tentu saja juga dapat kita temui dalam hidup menggereja, di basis, di lingkungan, di kelompok-kelompok kategorial, di seksi-seksi dewan paroki, dan sebagainya. Ada orang yang begitu menggebu-gebu, bersemangat, ingin melayani, ingin terlibat. Namun setelah diberi tanggung jawab, atau bahkan ketika menghadapi sedikit tantangan, dia mundur pelan-pelan, atau bahkan mungkin menjadi kecewa. Hal yang sama juga saudara-saudari kadang-kadang terjadi dalam hidup membiara. Ketika awal masuk, para calon biarawan, biarawati, para calon imam, begitu bersemangat, begitu menggebu-gebu menyatakan siap melayani, siap ditempatkan di mana saja. Namun, ketika menghadapi sedikit kesulitan, sedikit ujian, apalagi ketika ditempatkan di suatu unit tugas yang kurang disukainya, di tempat yang barangkali pelosok. Bukan tidak mungkin saudara-saudari, dia lalu menjadi kecewa. Lalu kemudian mengatakan, ini bukan panggilan saya. Lalu mengundurkan diri secara teratur. Atau bahkan mundur tanpa berita. Dia kecewa karena yang dia harapkan tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan ini meneguhkan kita bahwa mengikuti Yesus itu bukanlah sesuatu yang main-main. Mengikuti Yesus itu bukan main. Karena dia menuntut kita dengan macam-macam tuntutan yang radikal. Siap mengikuti Yesus, siap menyambut hidup kekal, itu berarti siap meninggalkan segala sesuatu. Siap untuk tidak terikat dengan apapun yang bersifat duniawi. Kalau tidak saudara-saudari, kita akan seperti orang kaya tadi yang pulang dengan sedih, pulang dengan kecewa karena hartanya banyak. Semoga saudara-saudari tantangan hidup beriman kita sambut, kita terima dengan penuh kematangan iman, sehingga ujian, tantangan, kesulitan yang datang dalam pelayanan, dalam hidup bersama sebagai umat beriman, tidak membuat kita kemudian mutung, tidak membuat kita kemudian kecewa, tidak membuat kita kemudian mundur dari tugas panggilan. Tetap sehat, tetap semangat, berbakti melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena firman-Mu senantiasa menjadi pedoman bagi hidup kami. Semoga setelah mendengarkan inspirasi firman-Mu hari ini, kami dimampukan untuk mengikuti panggilan-Mu dengan setia. Meski kadang-kadang atau seringkali menghadapi ujian, menghadapi cobaan dan tantangan. Semoga kami tidak mundur, tidak kecewa, tapi terus maju bersama-Mu. Sanggulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.